Ada sebuah hikayat tentang seorang murid yang berguru ke seorang guru yang zuhud. Rumahnya terbuat dari bambu, begitu juga dengan kursi dan mejanya yang terbuat dari kayu bekas. Setiap tahun tetap kondisinya seperti demikian, tanpa sebuah perubahan renovasi. Hingga suatu ketika datanglah seorang murid untuk sowan ke guru tersebut. Murid tersebut berbanding terbalik dengan kondisi gurunya. Ia kini merupakan jutawan dengan pabrik dan mobil yang banyak. Melihat kondisi gurunya yang tetap tak berubah seperti kala ia nyantri, akhirnya tergugah hatinya untuk membantu gurunya. "Wahai guru, seminggu lagi saya akan datang kembali ke sini. Akan saya bawakan engkau lemari, meja, dan kursi yang baik," kata si murid. "Apakah engkau memang kaya?" tanya sang guru. "Ya." "Apakah engkau punya pabrik dan kendaraan?" "Ya." "Apakah engkau ingin mendapati pabrik dan kendaraan lagi?" "Ya." "Kalau begitu berarti engkau sejatinya fakir, membutuhkan segala sesuatu. Jadi berarti hakikatnya lebih kaya saya daripada kamu. Walau saya tak punya apa-apa." Papar sang guru memberikan pelajaran tentang hakikat fakir. Suatu saat ada seorang bernama Thorof an-Nakshafi. Beliau merupakan seorang waliullah yang memilih derajat zuhud. Suatu ketika Thorof an-Nakshafi sedang berkeliaran jalan-jalan di padang pasir. Dan di perjalanan Thorof bertemu seorang pemuda yang juga sedang jalan-jalan di padang pasir. Uniknya pemuda tersebut tak membawa sebuah perlengkapan bekal makanan dan minuman. Thorof pun memutuskan bertanya ke pemuda tersebut tentang alasannya tak membawa bekal makanan minuman sama sekali. Mendengar pertanyaan Thorof an-Nakshafi, si pemuda yang sebenarnya juga merupakan waliullah pun berkata, "Saya tak melihat apapun selain Allah. Yang selalu saya lihat hanyalah Allah. Jika saya sedang kehausan maka saya akan memohon kepada Allah, mengangkat kedua tangan saya. Lalu pastilah akan keluar air dari jari-jari tangan saya. Sedang jika saya sedang kelaparan lalu memohon kepada Allah, mengangkat jari jemari saya. Niscaya juga akan langsung muncul di tangan saya sepotong roti. Kalau seperti demikian buat apa membawa sebuah bekal makanan dan minuman?" papar si pemuda panjang lebar. Terdapat seorang sufi bernama Ibrahim al-Hawash. Beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Siri As-Sidki. Bisa dibilang Ibrahim al-Hawash merupakan 3 serangkai murid hebat dari Syekh Sidki, bersama Junaid al-Baghdadi dan Husain an-Nauri. Selain itu Syekh Ibrahim al-Hawash sebenarnya merupakan penulis istilah Dawaul Kolbi alias Tombo Ati, Ono Limo Perkoro yang diterjemahkan Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang dalam bahasa Jawa klasik. Hingga syair tersebut menjamur di kalangan masyarakat senusantara. Diceritakan dari Ibrahim al-Hawash bahwa suatu saat, tatkala beliau sedang berkelana di hutan, Ibrahim bertemu dengan seorang fakir. Dalam tasawuf istilah fakir bermakna sufi. "Engkau hendak pergi kemana?" tanya Ibrahim. "Ke Makkah." "Kok tidak membawa bekal dan tidak pakai kendaraan?" "Allah yang menahan langit agar tidak runtuh, menahan bumi agar tidak ambles." Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kemampuan yang lebih dari Zat yang Maha Penjaga. Sesulit hal tersebut saja dengan mudahnya terwujud, apalagi memberi makanan dan minuman padaku tentu bukan hal sulit. Papar lelaki tersebut, "Engkau benar," sontak kata Ibrahim al-Hawash membalas. Setelah itu Ibrahim al-Hawash dan lelaki sufi tersebut pun berpisah. Biasanya, wali jika bertemu sesama wali jarang bertemu kembali. Tapi kali ini Allah memperlihatkan sebuah kudratnya pada Ibrahim al-Hawash. Di lain kesempatan, saat Ibrahim al-Hawash sedang melakukan ibadah tawaf, Ibrahim kembali diberi kesempatan bertemu lelaki sufi tersebut. Melihat Ibrahim, waliullah asing tersebut hanya melirik sekilas, lalu mengucapkan sebuah syair yang artinya, "Wahai mata alirkanlah air matamu selamanya. Wahai nafsu matilah kamu dengan merasa susah." Tak lama kemudian lelaki sufi tersebut berkata pada Ibrahim al-Hawash, "Apakah engkau masih lemah keyakinanmu?
Tidak, aku sudah mengerti bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, balas Ibrahim al-Hawash. Dikatakan oleh Kiai Jamaluddin Ahmad bahwa hampir orang-orang hebat diuji Allah dengan tanpa kehadiran Bapa. Sebut saja seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini bertujuan agar hati tidak tergantung pada hal selain Allah, termasuk kehadiran sosok Bapa. Termasuk pula seorang ulama sufi bernama Sahal bin Abdillah Atustari yang sudah ditinggal ayahnya saat masih kecil. Oleh ibunya Sahal kecil dititipkan pada pamannya bernama Muhammad As-Sawar. Untuk nantinya akan dididik dengan ilmu-ilmu agama. Umur 3 tahun, Sahal kecil sudah dibiasakan untuk sholat malam. Begitu juga saat hendak berpakaian, oleh Muhammad As-Sawar diajarkan pembiasaan mengucap kalimat tauhid dalam hati. Allahumai, Allah selalu bersamaku. Dalam waktu lain diganti kalimat Allahu nadoro ilayi, Allah selalu melihatku. Lalu setelah istiqomah disuruh mengucapkan kesemuanya dalam hati sejumlah 7 kali. Dalam peristiwa lain, saat Sahal mulai tumbuh, ia gemar salat Jumat di belakang imam. Pada suatu ketika terselip keinginannya melanjutkan keistiqomahan amalannya tersebut. Namun sayang sekali, suatu hari Sahal tidak bisa di belakang imam. Namun Sahal terus berusaha mencari jalan agar bisa sampai duduk di posisi belakang imam, hingga akhirnya kesampaian juga. Namun, sesampainya dengan apa yang diinginkannya, tiba-tiba Sahal kebelet, ingin buang air kecil dan besar. Namun jika ia melakukannya maka pastilah ia akan tertinggal sholat Jumat. Di tengah kegundahannya menentukan pilihan, Sahal dipanggil seorang yang duduk di sampingnya. Sahal, engkau sedang kebelet hajat ya? Ya, orang tersebut pun langsung mengkerudungi Sahal dengan sorban miliknya. Jika engkau sudah selesai buang hajat dan kupanggil, maka sambutlah dengan perkataan, ya, sudah, kata orang tersebut. Sahal pun menuruti perkataan lelaki di sampingnya tersebut. Dengan izin Allah, tiba-tiba Sahal sudah berada di luar masjid dan berada di kamar mandi. Kemudian segeralah Sahal membuang hajat, bahkan ia habiskan dengan mandi pula. Saat lelaki asing tersebut memanggil, dan Sahal sudah selesai, segeralah ia mengucapkan kata, sudah. Lelaki di samping Sahal tersebut pun melepaskan sorban dari Sahal. Dengan izin Allah, Sahal sudah berada di dalam masjid. Sehabis salat segeralah Sahal menghampiri lelaki asing tersebut. Engkau kok bisa mengetahui kalau namaku Sahal? Padahal kita belum pernah bertemu? Tanya Sahal. Barang siapa yang mengetahui Allah, akan mengetahui segala sesuatu. Supaya seperti itu bagaimana? Tanya Sahal kembali. Barang siapa yang taat Allah, maka akan ditaati segala sesuatu. Barang siapa takut Allah, maka akan ditakuti segala sesuatu. Bagaimana bisa seperti itu? Tanya Sahal untuk kesekian kalinya. Carilah, kelak pasti kau akan menemukannya, kata lelaki asing tersebut, yang sebenarnya merupakan waliullah. Seiring berjalannya waktu, Sahal bin Abdullah pun mampu mencapai derajat zuhud yang tinggi. Hanya dengan memandang, Syekh Sahal mampu merubah batu bata menjadi emas, atau merubah pasir menjadi berlian.